Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom, salam sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Bungur tetap mendoakan untuk kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan untuk kita sekalian. Selamat beribadah pada hari Minggu ini. Saat ini, dimanapun saudara dan saya berada, dan apapun yang kita alami, mari kita telah belajar untuk setia dan fokus kepada Dia. Dia yang adalah kepala gereja, yang memimpin perjalanan gerejanya. Kepada Dia yang memelihara dan memberkati kita. Dialah Tuhan, Raja kita, Gembala kita, segala-galanya bagi kita sekalian. Nah, firman Tuhan mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur Daud, Mazmur 23, ayatnya yang ke-6. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Ayat firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 6 tadi diawali dengan kata Ibrani yang berarti sungguh, benar, pasti, bukan semoga, kira-kira, namun suatu kepastian. Dunia dan manusia hanya bisa menjamin, ya semoga, ya mungkin, kira-kira. Namun kita bersyukur, di dalam Tuhan selalu ada jaminan kepastian. Firman Tuhan pasti, ya dan amin. Nah, hari ini sebagai gereja, kita diingatkan kembali akan kepastian pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang ya dan amin itu. Gereja Bungur, GKI Bungur, bersama dengan 5 gereja GKI yang lainnya, pada tanggal 13 Agustus 1970, 50 tahun yang lampau, menyatukan visi misi yang dari Tuhan itu dan membentuk suatu persekutuan di dalam organisasi yang disebut Klasis Priangan. Pada bulan ini, Agustus 2020, kita sebagai salah satu bagian yang turut mendirikan Klasis Priangan, kita bersyukur 50 tahun kita peringati kepastian, kebaikan, kemurahan pimpinan Tuhan atas GKI Klasis Priangan dan GKI Bungur di dalamnya. Tuhan sudah memimpin Klasis Priangan di dalam pekabaran Injil, pelayanan pastoral, sampai sekarang diberkati dengan 18 gereja mandiri, 5 bakal jemaat, 4 pos jemaat, 3 bakal pos jemaat, dan dari kacamata tubuh Kristus, maka semua ada 30 gereja. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tentunya bukan untuk berpuas diri lalu berhenti, namun mengingatkan kepada kita bagaimana para pendahulu-pendahulu kita itu
Mereka dengan setia, mereka melayani, berjuang, berkobar-kobar api pekabaran Injilnya, membawa berita Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, mengalami kepastian, kemurahan dan kebajikan Tuhan seumur hidup. Namun, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka yang di luar itu mengenal kebajikan dan kemurahan, kepastian cinta Tuhan. Jikalau tidak ada yang pergi untuk memberitakan Injil, jikalau tidak ada yang mau setia melayani dan menggembalakan domba-domba Tuhan, mohon Tuhan, Sang Gembala yang agung, Kepala Gereja, mengobarkan kembali api pelayanan dan pekabaran Injil kita. Mohon Tuhan memberkati gereja kita untuk belajar setia. Kita bersyukur pimpinannya sampai tahun ini adalah 31 tahun GKI Bungur bermisi melakukan MPI. Jemaat Tuhan, kiranya dalam situasi apapun pada saat ini kita tetap menyenangkan hatinya dengan mengabarkan Injilnya, melayani domba-domba Tuhan, dengan mengalirkan berkat yang Tuhan titipkan melalui kita kepada mereka yang di sekitar kita. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Tak akan pernah turun, tak pernah turun. Selamanya percaya, ku percaya kau Tuhan, ku percaya kau tak pernah gagal, jadi pemenang. Kau Tuhan yang tak pernah lalai, kau selalu tepati janjimu. Oh， 我相信你是上帝家，永不会忘记你向我说承诺的应许，你向我说承诺的应许。哦呀，因你上帝永不会失败。哦Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut berbahagia dan bersuka cita karena pada hari ini kita diizinkan Tuhan kembali untuk dapat beribadah. Sekalipun kita hari ini beribadah secara online. Saudara-saudara, sebelum kita akan masuk di dalam ibadah dan penyembahan kita lebih dalam lagi, saya mempersilakan saudara untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mengambil waktu hening di hadapan Tuhan, dan kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
Amin. Saudara, kita akan meninggikan dan memuji nama Tuhan. Kita akan menyembah Dia karena hanya Dialah Raja yang mulia. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 28, Mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari sorga terdengarlah kidung puja. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Tinggikan dan muliakan nama Yesus. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulia. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Katakan mulia Tuhan Maha Kuasa. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari sorga terdengarlah kidung puja. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian ini berlangsung dalam pernyataan iman bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Saudara, ayat pembuka kita diambil dari Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 sampai dengan ke-23. Yohanes pasal ke-17 ayat 22 sampai dengan yang 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, kita akan kembalikan naik pujian dalam KPPK nomor 337, karena kasih orang tahu aku umatnya. Tuhan begitu mengasihi kita,
maka kita pun harus mengasihi orang. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku, kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpinkan kita bersatu, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Bait yang kedua, kita berjalan bergandeng tangan bersama. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Bersatu dalam iman, sebarkan Injilnya, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Betapa dalamnya cinta dan pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih setia daripada Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan, pada hari ini kami mohon ampun. Karena sudah begitu besar cinta kasih-Mu, bahkan Engkau rela mati bagi kami. Tetapi kami berlaku seperti Engkau tidak mengasihi kami. Bahkan kami senantiasa di dalam kehidupan kami menghujat nama Tuhan. Bahkan kami menghina nama Tuhan dengan pekerjaan kami, dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, bahkan dengan kelakuan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Atau dengan pikiran kami pun, kami memikirkan yang tidak sepatutnya di hadapan Engkau. Kami mohon ampun ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini biarlah kami sungguh datang di dalam ibadah dan penyembahan hari ini. Dengan satu keyakinan, dengan keteguhan hati kami ingin mendengarkan suara-Mu, kami ingin mencari hadirat Tuhan. Sehingga kami mohon ya Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami berdosa. Sehingga pada hari ini kami boleh sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan dengan hati kami yang bersih, dengan hati kami yang sungguh-sungguh murni untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya pada hari ini kami sungguh-sungguh di dalam ibadah dan penyembahan boleh mengerti setiap makna daripada firman-Mu. Bahkan kami bukan hanya mengerti, bukan hanya membaca, tetapi kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami juga akan melanjutkan ibadah dan penyembahan kami. Tuhan, mohon berkenan kepada setiap ibadah dan pujian kami. Dan biarlah melalui ibadah dan pujian kami pada hari ini, nama-Mu sungguh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah dan penyembahan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Saudara, kita juga akan kembali menaikkan pujian. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ada satu kuasa yang menyembuhkan kita. Kalau Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita, ada kuasa dalam darahnya, sehingga kita dibebaskan dari segala dosa. Kita naikkan pujian KPPK nomor 170, ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Bait yang ketiga, maukah engkau melayani Tuhan? Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa
Saudara kita, mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh berbicara kepada setiap kita. Dan pada hari ini kita juga akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 215, Kemana Saja. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar, dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta ini cintamu. ku mau cinta yang dicintamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, kemana saja ku telah sedia. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar, dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh penginjil Samuel Sugiarto. Mari rekan-rekanku kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau kami masih boleh diizinkan sekali lagi untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami telah diingatkan akan segala kasih kebaikan-Mu melalui puji-pujian, dan saat ini kami kembali mau menenangkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman Tuhan. Berkatilah setiap kami, celikan mata rohani kami supaya kami boleh semakin melihat Engkau dengan lebih jelas, melihat kasih-Mu dengan semakin nyata, sehingga kami boleh kembali meresponi dengan mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan untuk dipakai menjadi saluran berkat saksi-saksi-Mu bagi sekeliling kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, untuk boleh mewartakan kasih kebaikan. Dengar doa kami, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Shalom rekan-rekanku sekalian, saya sungguh bersyukur dan bersuka cita masih mempunyai kesempatan untuk berjumpa secara virtual dengan rekan-rekan dan jemaat dari GKI Bungur. Terima kasih untuk kepercayaannya, boleh kemudian mengundang saya untuk boleh terlibat di dalam pelayanan secara khusus pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Nah, rekan-rekanku mendengar dan membaca tema kita hari ini, masa sulit atau tidak, tetap beritakan Injil. Mungkin sebagian akan berpikir bahwa pada umumnya orang itu sulit memberitakan Injil jika di dalam situasi yang tidak mudah. Mungkin kita berpikir, bagaimana saya ini bisa memberitakan tentang kabar baik jika kabar hidup saya saja buruk? Bukankah sama seperti orang yang sangat gemuk diminta untuk menjual obat pengurus badan?
tentu itu menjadi sebuah tugas yang gak mudah. Namun mungkin sebaliknya ada orang yang juga berpikir bahwa kondisi yang baik juga belum tentu loh membuat kita itu bisa dengan mudah memberitakan Injil. Dan bukankah pengalaman hidup kita di masa-masa lampau sebelum pandemi, ketika segala sesuatunya berjalan dengan lancar, dengan baik, bukankah kita juga masih mempunyai kesulitan di dalam memberitakan Injil? Sehingga sebenarnya dapat disimpulkan bahwa kondisi apapun, baik kondisi sulit ataupun tidak, kita itu seringkali sulit memberitakan Injil. Kenapa ya? Apa yang menjadi alasannya? Mungkin alasan yang pertama adalah bisa jadi karena kita itu sulit karena memang kita itu belum merasakan keindahan dan keluar biasaan akan Injil Yesus Kristus itu. Mungkin kita memang hidup besar, bahkan bertumbuh di dalam lingkungan Kristen, tapi kita belum pernah sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Kita mungkin melihat dan menikmati betapa indahnya hidup dalam komunitas umat Tuhan, tetapi belum pernah secara pribadi merasakan indahnya kasih Tuhan itu sendiri. Jelas hal ini membuat kita tidak cocok, bahkan tidak mampu memberikan testimoni akan kasih dan anugerah Allah yang berlimpah itu. Atau alasan yang kedua, bisa jadi karena kita itu tidak hidup terus-menerus di dalam Injil. Setelah kita diselamatkan, bisa jadi loh kita ini tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bisa jadi kita kembali kemudian hidup mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kalau dulu sebelum kita percaya Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita melakukan segala sesuatu bagi diri kita sendiri. Yang menjadi perbedaan setelah kita percaya Tuhan adalah kita memang melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, tetapi tetap dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita tidak hidup bersandar kepada Dia. Gak heran, kita tuh tidak terus-menerus merasakan kasih Tuhan. Kalau ditanya kapan sih kamu merasakan kasih Tuhan? Kapan sih kamu merasakan anugerah Tuhan yang besar? Mungkin kita akan menyebutkan, ya dulu saat saya bertobat pertama kali. Dan itu merupakan sebuah pengalaman lampau. Kisah klasik yang bisa jadi semakin lama itu semakin pudar di ingatan kita. Bisa jadi kekuatannya pun juga semakin sirna dimakan waktu. Atau ada alasan ketiga, bisa jadi kita salah mengenali apa itu Injil. Mungkin kalau ditanya apa itu Injil, kita bisa tahu definisinya adalah kabar baik. Namun yang jadi pertanyaan, kabar baik yang seperti apa? Ketika kita mendefinisikan Injil hanya sebagai kabar baik yang akan membawa kita masuk surga, tidak heran, waktu bahagia, kabar ini nggak relevan. Banyak orang yang menolak bukan karena tidak mau surganya, tetapi tidak mau memikirkannya sekarang. Bukankah jujur kalau tanya, siapa mau masuk surga? Semua orang mau. Tapi kalau tanya, siapa yang mau masuk sekarang? Orang mulai pikir-pikir, bukan? Tidak heran kabar baik semacam ini yang cuma membicarakan urusan surga itu kalah menariknya dibandingkan dengan diskon, promo, cashback, gitu kan ya? Karena tidak relevan. Apalagi bagi orang yang kondisinya susah. Mungkin kabar baik tentang surga itu cukup menjanjikan. Kalau mereka di dalam kondisi yang sakit, di dalam kondisi yang susah, di dalam kondisi sudah tidak punya pengharapan lagi, berita itu bisa jadi merupakan berita yang menggembirakan. Tapi jangan salah, di dalam kondisi seperti itu, ada banyak kabar baik yang juga diberitakan. Ada banyak konsep surga yang diajarkan. Dan bisa jadi surga yang ditawarkan oleh orang lain, oleh pandangan lain, itu lebih menarik bagi orang-orang tertentu. Maka di dalam kesempatan ibadah kali ini, saya ingin mengajak kita melihat berita Injil yang sejati, yang akan menolong kita untuk dapat memberitakan di dalam kondisi yang baik maupun di dalam kondisi yang buruk. Bagi orang yang sedang mengalami kondisi yang baik, termasuk juga mengalami kondisi yang buruk. Apa berita Injil itu? Kalau boleh saya simpulkan, berita Injil adalah berita mengenai kepuasan hidup.
Saya ulangi ya, berita Injil adalah berita mengenai kepuasan hidup. Saya mengajak kita belajar akan hal ini melalui satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-7, ayat 37 hingga ayat 38. Yohanes 7, 37 hingga 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Di dalam bagian ini disebutkan sebuah peristiwa yang terjadi di hari terakhir dari puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun, yaitu hari raya yang memperingati syukur atas panen yang diperoleh. Di bagian puncak dari perayaan tersebut ada sebuah ritual yang menarik, yaitu ritual penumpahan air atau ritual pencurahan air. Jadi di dalam ritual ini ada orang yang memang bertugas untuk membawa air itu dari kolam Siloam masuk ke bait Allah, dan kemudian mencurahkan air itu di atas mezbah korban bakaran. Kalau ditanya kenapa air dicurahkan, ya hal itu dilakukan sebagai sebuah simbol permohonan akan datangnya hujan. Jadi air dicurahkan itu mirip hujan. Kenapa mengharapkan hujan? Karena mengharapkan adanya sumber berkat bagi ladang-ladang, supaya menghasilkan panen yang lebih melimpah ruah lagi. Nah, di dalam kondisi seperti ini, ketika sedang ada ritual pencurahan air itulah, Yesus berseru. Terjemahan yang lebih baik dari berseru ini adalah bersuara dengan suara yang nyaring, dengan tujuan untuk orang-orang itu memperhatikan dia. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus itu berseru dengan nyaring? Dan apa yang membuat Tuhan Yesus itu ingin untuk diperhatikan? Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus? Ada 2 poin utama. Yang pertama, yang Yesus mau sampaikan adalah kepuasan hidup tidak pernah didapatkan karena menambahkan sesuatu dari luar, tetapi didapatkan karena ada sumber dari dalam. Hidup itu puas bukan karena ada sesuatu ditambahkan dari luar, tetapi justru dari dalam itulah yang memancar keluar. Coba perhatikan data-data yang tadi saya sudah ceritakan tentang Hari Raya Sukkot ini. Di dalam waktu itu sedang merayakan Hari Raya Panen. Artinya apa? Berarti orang-orang yang datang merayakan Sukkot adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mendapatkan panen, yaitu orang-orang yang sudah punya berkat. Tetapi yang terjadi di puncak, berarti yang klimaksnya dari hari tersebut, yaitu air dicurahkan sebagai permohonan harapan adanya sumber berkat yang dicurahkan kembali. Dengan kata lain, ketika mereka sudah merasakan berkat, mereka masih meminta berkat lagi. Kalau ditanya kenapa? Sudah terima, kenapa mengharapkan dapat lagi? Hal itu menandakan bahwa apa yang mereka terima, berkat-berkat yang mereka terima itu berkat-berkat yang tidak pernah memberikan kepuasan hidup, sehingga mereka mengharapkan lagi karena yang sudah diterima tidak memuaskan. Gambaran Hari Raya Sukkot ini bukankah menjadi gambaran kehidupan manusia yang terjadi dari zaman dulu sampai hari ini, di mana kita itu sudah diberkati, sudah merasakan sesuatu yang baik, tetapi semua itu tidak pernah membuat kita berkata, ini cukup. Kondisi semacam ini yang membuat manusia terus-menerus rindu mendapatkan kabar baik, rindu mendapatkan yang baik, karena mereka tidak pernah benar-benar dipuaskan. Dan celakanya, di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, tidak ada satu hal pun yang bisa memberikan kepuasan itu. Ini kabar buruknya. Mungkin, dan sangat mungkin, hal-hal itu bisa memberikan kesenangan, tapi bukan kepuasan. Dan kalau ada orang berkata, enggak kok, saya puas. Tapi pastilah kepuasan di dalam kesenangan itu adalah kepuasan yang bersifat sementara saja. Bukan kepuasan yang bertahan, bukan kepuasan yang terus-menerus,
apalagi kepuasan yang membuat kita bisa berkata, cukup. Kepuasan yang melampaui segala kondisi dan situasi. Di dalam kondisi semacam inilah, Tuhan Yesus berseru menceritakan kabar baik itu. Tidak ada kepuasan yang didapat dari luar. Mungkin engkau dapat kesenangan, tapi bukan kepuasan hidup. Kepuasan itu hanya bisa terjadi ketika ada sumber di dalam yang terus-menerus mengalir tanpa henti. Maka Yesus berkata, ketika engkau datang kepadaku, maka akan ada aliran air yang memancar tanpa henti dari dalam hatimu. Itu yang akan memuaskan hidup ini. Rekan-rekanku, di masa pandemi ini ada salah satu tayangan yang booming. Tayangan dari salah satu channel televisi gitu ya. Judul filmnya adalah, serial ini adalah Money Heist. Nah, saya tidak akan cerita kisahnya, supaya rekan-rekan yang belum nonton juga tidak perlu khawatir, ini bukan spoiler. Dan yang pasti ketika saya cerita, karena ini cerita yang sebenarnya negatif, yaitu cerita tentang perampokan. Walaupun saya ceritakan ini dari sudut pandang yang kelihatan angle-nya itu kayak, loh emang Bapak setuju dengan perampokan? Ya tidak, tetapi saya mau mengangkat salah satu poin utamanya. Apa yang jadi poin utama dari kisah perampokan ini? Jadi begini rekan-rekan, kalau boleh dikatakan, orang itu kalau merampok seseorang, siapapun di pinggir jalan, mungkin loh, ia dapat uang. Tapi, biasanya nggak banyak. Seberapa banyaknya? Ya yang dia bawa, yaitu yang kita dapatkan. Bukankah kalau kita tuh mau mendapatkan yang lebih baik, ya merampok bukan sembarang orang, tetapi merampok yang khusus, yaitu siapa? Orang yang kaya. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat uang lebih banyak. Tetapi bukankah jauh lebih baik bukan merampok orang kaya saja, tetapi lebih baik kalau kita merampok bank, tempat di mana banyak orang, termasuk orang-orang kaya itu menyimpan uangnya. Pasti jumlah yang kita dapatkan lebih banyak, bukan? Tetapi yang menarik, kisah ini membuat sebuah logikanya begini. Jangan cuma merampok bank. Kalau kamu mau merasakan yang puas, kamu merasakan uang yang lebih berlimpah ruah, rampoklah tempat percetakan uang. Kenapa? Ya di situ sumbernya. Sehingga uang-uang itu ada sumbernya di sana karena dicetak di sana. Sehingga ketika engkau datang ke sana, engkau mau mencetak berapa banyak pun uang, engkau bisa melakukannya. Sekali lagi ya, saya bukan setuju dengan perampokannya. Tapi bukankah kisah ini memberikan kita informasi? Kapan sih kita itu puas? Kapan sih kita itu bisa merasakan kenikmatan hidup tanpa batas? Yaitu ketika kita punya sumber yang memancar terus-menerus. Maka bukankah benar kepuasan itu tidak bisa diberikan dari luar, harus dari dalam? Tetapi yang jadi problem adalah tidak ada satupun di dalam dunia ini bisa jadi sumber yang terus-menerus mengalir di dalam hati kita. Dan hal inilah yang membuat Yesus kemudian mengatakan, berteriak, meminta perhatian dan mengatakan hanya Dia yang sanggup melakukannya. Hanya Tuhan sumber segala sesuatu yang menciptakan dan semua berkat datang dari Dia. Dialah yang sanggup melakukannya ketika Dia tinggal di dalam hati dan kehidupan setiap kita. Maka bukankah berita semacam itu adalah berita yang dibutuhkan oleh semua orang di dalam semua situasi dan kondisi, baik yang baik ataupun kondisi yang susah. Di dalam kondisi apapun, seseorang itu bukan sekedar mencari kesenangan yang sementara, yang bisa hilang. Tapi orang itu rindu dipuaskan hidupnya. Setiap orang itu rindu untuk mendapatkan kepuasan yang sejati itu. Sehingga disitulah kita tahu bahwa kita itu mempunyai kabar baik bagi mereka yang menjawab akan pergumulan kehidupan setiap mereka. Dan saya juga yakin dan percaya, kalau kita ini adalah orang-orang yang pernah merasakan kepuasan hidup itu, maka ketika kondisi kita baik, kita akan dimampukan, bahkan didorong untuk tetap memberitakan Injil. Bukan karena berkat-berkat yang kita miliki lebih daripada orang lain, tetapi karena mempunyai kepuasan
mempunyai kenikmatan yang melampaui segala berkat yang telah kita rasakan. Karena Tuhan tinggal dan hidup menyertai diri kita. Satu kali ada seorang yang kaya raya mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Dia mau pemberitaan Injil. Dia punya seorang sahabat, teman dekatnya yang belum kenal Tuhan Yesus. Maka ketika ngobrol santai sebagai seorang sahabat, lalu dia tanya sama sahabatnya ini, menurut kamu aku bahagia gak? Tentu saja temannya berkata, ya kamu bahagialah. Kamu adalah salah satu orang paling bahagia yang saya lihat dan saya kenal. Lalu kemudian dia tanya lebih lanjut pada temannya ini, kamu kira-kira mau gak jadi orang yang bahagia seperti saya? Ya tentu maulah, siapa sih orang yang gak mau bahagia? Lalu dia tanya, kalau menurut kamu, kalau kenal hidup saya, menurutmu kira-kira apa sih membuat saya itu terus bahagia? Bahkan bukan cuma senang, tetapi bahagia, puas. Ya temannya bilang, ya karena kamu punya duit lah, bisa jalan-jalan, mau beli apapun gampang. Lalu orang ini, anak Tuhan ini kemudian menjawab, iya sih memang punya semuanya itu saya senang. Gak dipungkiri, punya harta benda, punya uang, punya fasilitas, tentu itu menyenangkan. Tapi dia berkata bukan itu yang membuat saya itu bahagia. Bahkan saya bisa berkata cukup. Sehingga temannya berkata, loh kalau bukan uang, kalau bukan semua akses fasilitas yang menyenangkan itu, lalu apa? Dan kesempatan itulah yang kemudian dipakai oleh anak Tuhan ini untuk memberitakan Injil. Dia menceritakan yang membuat bahagia bukan memiliki semuanya, tetapi memiliki yang terutama. Saya ulangi ya, yang membuat hidup ini puas bukan punya semuanya, tapi punya yang terutama. Maka rekan-rekanku, ketika kita bahagia, apakah kita betul-betul bahagia karena kita punya yang terutama itu, yang kemudian kita bisa bagikan dan ceritakan kepada orang lain? Tapi bagaimana kalau kondisi kita bukan kondisi yang seperti itu? Kita bukan orang yang kaya raya, apalagi sekarang kita hidup di dalam kondisi pandemi yang tidak mudah. Mungkin sebagian kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan bahkan di dalam kemudian menjalani kehidupan sehari-hari. Saya kira dan percaya kesempatan pemberitaan Injil tetap terbuka lebar. Karena apa? Karena sekali lagi, kepuasan itu bukan karena kita punya semuanya, tapi punya yang terutama, yaitu Tuhan, yang sanggup menyertai, yang sanggup memimpin hidup kita, termasuk di dalam lembah-lembah kegelapan. Saya teringat seorang tokoh namanya Fanny Crosby, Fanny J. Crosby. Seorang wanita yang pada masa kecilnya mengalami sakit, dan karena kesalahan dokter mendiagnosis mengakibatkan wanita ini mengalami kebutaan. Sehingga seluruh perjalanan hidupnya setelah itu adalah dia hidup di dalam kegelapan. Dia nggak sanggup melihat apapun. Dia cerita, di awal-awal pergumulannya dia merasa kecewa, dia merasa bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan semuanya itu? Tapi satu kali Tuhan menangkap dirinya. Fanny kenal Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, dan terus imannya dipertumbuhkan. Sampai satu kali ada orang yang kemudian bertanya, Fanny, kalau ada dokter yang bisa mengobati matamu, bisa membuat kamu melihat lagi, kamu mau atau tidak? Saya yakin kalau kita yang ditanya, mungkin kita akan berkata, iya itu kesempatan yang istimewa, kenapa disia-siakan? Tapi yang mengejutkan, Fanny Crosby ini kemudian menjawab, enggak, saya enggak mau. Lalu orang itu tanya, kenapa? Fanny Crosby menjawab, karena dia ingin di dalam kehidupannya, ketika ia bisa lagi melihat, dia berkata, satu-satunya yang ingin dilihat, yang pertama-tama mau dilihat dan dinikmati, adalah pribadi yang mengasihi dia, mencintai dia, mati berkorban bagi dia, yaitu Yesus Kristus.
Dia mengatakan, aku rela selama hidup itu tidak melihat keindahan apapun di dalam dunia ini. Karena aku percaya yang terbaik pasti akan kulihat dan akan kunikmati ketika dia mati dan dia berjumpa dengan Tuhan. Kisah itu menggambarkan bagaimana Fanny Crosby merasakan yang memuaskan dia bukan karena dia bisa melihat dengan jelas semua kenikmatan yang ditawarkan dunia ini. Yang membuat dia puas dan bahagia. Karena dia punya Tuhan yang tinggal di dalam hatinya. Yang menyertai dia. Yang memberikan dia kepuasan dan sukacita di dalam kehidupan dia. Sehingga Fanny Crosby sanggup menuliskan, membuat satu syair lagu yang indah sekali. Lagu yang kemudian berkata demikian. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ini laguku, ini kisahku. Yaitu apa? Meskipun dalam kondisi yang sulit, tapi aku akan terus-menerus memuji dia. Karena dia tinggal di dalam hidupku dan memuaskan hidupku. Mungkin kita akan bertanya, kenapa ketika Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, dia bisa memuaskan kita? Dan inilah poin yang kedua. Karena kepuasan itu bukan berbicara mengenai materi, tetapi mengenai relasi. Kepuasan bukan mengenai materi, tetapi relasi. Hal inilah yang kemudian membuat Tuhan Yesus sekali lagi, dia berteriak, dia berseru, dia meminta orang memperhatikan dia. Dan yang menarik, apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia berteriak itu? Datanglah kepadaku dan minum. Tuhan Yesus bukan mengatakan begini, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan air untuk diminum. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku dan minum. Sehingga frasa ini memiliki pengertian bahwa yang diminum itu adalah Yesus itu sendiri. Sudah pasti kalimat ini bukan kalimat secara literal yang maksudnya adalah kita meminum Yesus. Tapi ini merupakan sebuah kalimat analogi yang menggambarkan bahwa Yesus pribadi itulah yang kemudian menjadi seperti air yang menyegarkan kehidupan kita. Kenapa Yesus bisa menjadi seperti air yang menyegarkan kehidupan kita? Karena yang Yesus tawarkan bukan berkat-berkat yang dia bisa berikan, tapi yang dia tawarkan adalah dirinya sendiri. Kasihnya yang terus-menerus dicurahkan bagi setiap kita. Sehingga gak heran ketika kita melihat bagaimana Yesus itu mengasihi kita dengan cara apa? Dia rela datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Dia menyatakan kasihnya dengan berelasi. Dia bukan cuma Allah yang kemudian duduk di surga dan kemudian mengirimkan pesan bagi kita. Dia bukan Allah yang kemudian duduk di surga dan mengirimkan utusan untuk menyatakan kasihnya. Tapi dia adalah Allah yang mengasihi dengan cara apa? Dia mau datang untuk bisa berelasi secara pribadi dan secara langsung dengan setiap manusia yang dikasihinya. Tanpa relasi kasih, materi yang paling menyenangkan pun tidak lagi memberikan kegembiraan. Tanpa relasi kasih, punya segalanya, punya materi, tidak akan bisa memberikan kita kegembiraan. Saya jadi teringat pengalaman dengan anak saya yang kedua, yang kecil. Dia berkali-kali melakukan tindakan yang saya sudah katakan, no, jangan dilakukan, jangan dilakukan. Tapi dia mencoba batas kesabaran saya. Ya, dia terus melakukannya, saya lalu katakan tidak, tidak, tidak. Tetapi dia terus mengerjakan yang saya larang ini. Sampai akhirnya saya melakukan disiplin. Bagaimana cara disiplinnya? Saya dengan sengaja kasih benda yang dia mau. Dan dia biasanya itu adalah game. Saya kasih benda itu dan saya berkata, nih, lakukan apapun yang kamu mau. Tapi Daddy tidak akan berbicara lagi dengan kamu.
Satu kali dia ketika mengalami itu seperti itu, dia nggak mau ya. Satu kali dia coba. Setelah saya kasih, dia ambil dan berkata, ya sudah, nggak apa-apa. Oh, dia mainan. Dan saya diamkan. Apa yang terjadi? Dia kemudian sebentar-sebentar lihat ke saya, terus panggil, Daddy. Saya diamkan. Terus dia nantangin. Dia kembali main, dia bilang, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak lama dia noleh lagi, dia kata, Daddy. Dan kadang-kadang dia pura-pura, Daddy, ini gimana? Maksudnya adalah mengetes apakah saya memberikan perhatian atau tidak. Dan saya tetap silent. Saya tidak menggubris, saya mendiamkan dia. Sampai satu titik, dia meletakkan mainan itu. Sesuatu yang selama ini dia inginkan, sesuatu yang selama ini membuat dia kelihatannya gembira, dia taruh. Dan dia betul-betul duduk di hadapan saya. Dia lihat saya dan berkata, Daddy, maaf. Daddy, maaf. Saya terus diam. Dia terus panggil Daddy, 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 Daddy. Saya terus. Saya sengaja pancing dia, sudah main aja. Lakukan apapun yang kamu mau. Dia kata, Daddy, maaf, Daddy. Rekan-rekanku, bukankah itu menggambarkan bahwa yang memuaskan bukan mendapatkan semua yang bisa menyenangkan kita. Tanpa punya relasi kasih, semuanya itu jadi sia-sia. Semuanya jadi tidak berharga. Ketika orang sedang di dalam kondisi hidup yang baik, dan biasanya kondisi yang baik itu digambarkan dengan punya materi, berita Injil tentang relasi kasih ini tetap dibutuhkan dan menarik untuk mereka. Mereka nggak butuh materi untuk menambah kegembiraan. Mereka bisa dapatkan. Tetapi tetap meskipun mereka punya semua yang menggembirakan, yang mereka cari satu, adanya kasih yang memberikan arti dan kepuasan di dalam hidup ini. Satu kali ada seorang mahasiswa datang, dia minta waktu untuk berbicara. Dan dia cerita bahwa dia mengalami kekosongan dalam hidup. Dia berkata, saya rasanya hidup ini tidak punya artinya. Lalu saya tanya, kenapa? Apakah karena kamu berasal dari keluarga yang broken? Dia kata, enggak, papa mama utuh, tinggal bersama-sama, masih bahagia, nggak pernah bertengkar. Tapi dia berkata, saya benci dengan papa mama. Saya tanya, kenapa? Kalau rukun-rukun, apakah dia memukul kamu? Apakah dia menganiaya kamu? Dia kata, enggak, papa mama, ya kelihatannya sih so far sayang. Ya buktinya apa? Saya pengen apa? Dibelikan. Bahkan kadang-kadang saya nggak ngomong apapun, diberikan sesuatu hal. Lalu saya katakan, lalu kenapa? Apa yang membuat kamu merasa kosong? Bahkan apa yang membuat kamu merasa benci sama papa mama? Lalu dia cerita sambil menahan emosinya. Karena saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh apa yang dikasih. Papa mama berkata, sibuk kerja cari uang untuk membahagiakan kamu. Itu tidak pernah membahagiakan saya. Lalu saya tanya, apa yang kamu paling inginkan? Dia berkata, saya cuma ingin papa mama punya waktu, gak sibuk. Saya cuma ingin papa mama memeluk saya, mencium saya, dan berkata, papa mama saya sama kamu. Biasa saya cuma butuh itu. Dan ketika dia nggak dapat dari orang tuanya, dia rindu bisa merasakan itu. Sehingga dia berkata, siapapun teman yang bisa memberikan saya itu, saya rela kasih apapun, asalkan dia sungguh-sungguh tulus mengasihi saya. Saya tanya, adakah sudah dapatkah orangnya? Dia berkata, enggak ada. Banyak teman, tapi mereka semua berteman karena dia punya uang. Mereka semua berteman karena saya suka traktir. Mereka semua sayang kepada saya karena punya apapun yang saya berikan kepada mereka. Tapi belum ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi saya, memperhatikan saya. Lalu saya perkenalkan dia pada Yesus Kristus. Saya katakan, Yesus bukan pribadi yang menuntut apa yang kamu berikan pertama-tama bagi dia. Tetapi dia menuntut apa yang kamu berikan pada dia. 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 Dia menuntut apa yang kamu berikan
Tapi justru Yesus yang pertama-tama memberikan segala sesuatunya bagi kami. Bahkan dia memberikan yang paling luar biasa. Apa itu? Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Kenapa dia mau menjadi manusia? Supaya dia bisa berbahasa seperti manusia dan menyampaikan kasihnya, sehingga manusia itu bisa paham. Ketika manusia butuh disentuh, ketika manusia butuh dikasih dengan cara dipegang, Yesus sengaja mengambil daging manusia supaya dia bisa menyentuh dan memegang hidup manusia. Dan bukankah kabaran Alkitab menggambarkan berkali-kali ada orang yang sakit kusta, yang dianggap dikutuk oleh Tuhan. Justru orang-orang seperti inilah yang Yesus sentuh, bukan setelah sembuh, tetapi ketika ia masih sakit, ketika semua orang menghindari dia, ketika semua orang tidak ada yang mengasihi dia, semua orang menjauh karena tidak mau tertular dengan kustanya. Justru Yesus yang mendekat, menyentuh, menyatakan kasih. Inilah kasih Tuhan yang melampaui segala apapun. Kasih Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita. Saya percaya kalau kita sudah merasakan semua indahnya kasih Tuhan itu, dan kita terus-menerus tinggal di dalam kasih Tuhan itu, maka saya percaya kasih itulah yang mendorong kita untuk apa? Menyatakan dan menunjukkan kepuasan dan kebahagiaan hidup. Kasih Tuhan kemudian mendorong kita untuk membagikan kepada orang lain, supaya mereka yang selama ini menantikan, mengharapkan bisa dipuaskan. Mereka menantikan ada relasi kasih yang betul-betul tulus. Mereka mendapatkannya hanya di dalam Yesus Kristus saja. Demikian juga ketika di dalam kondisi yang sulit, susah, terbatas, bahkan menderita. Kepuasan hidup inilah bukan yang dibutuhkan. Kesenangan tidak bisa dirasakan di dalam kondisi ketika kita mengalami penderitaan. Kesenangan itu bertentangan dengan penderitaan. Kapan kita itu bisa rasa senang? Ya ketika tidak ada penderitaan. Maka kalau diilustrasikan ketika seorang anak itu disuntik, maka ketika ia disuntik, ia merasa sakit. Apakah ia senang? Tentu dia tidak senang, karena dia sedang sakit. Tetapi, walaupun ia sedang sakit, ia tidak bisa merasa senang, tapi ia bisa tetap tenang. Kenapa? Karena ia dipangku, dipeluk, dijaga oleh bapaknya yang baik, yang mengasihi, yang mencintai dia. Inilah kepuasan dan kebahagiaan hidup. Kepuasan yang bahkan bisa dirasakan di waktu-waktu yang sulit dan sukar. Kepuasan karena punya damai dan sukacita yang tidak tergantikan. Karena apa? Karena ada Allah Immanuel yang mengasihi. Dan kasihnya itu terus-menerus dinyatakan bukan dulu ketika ia disalibkan saja, tapi sampai sekarang karena ia terus-menerus menyertai kita sampai selama-lamanya. Rekan-rekanku, ada seorang ibu, ketika dia kenal Tuhan, dia mempersembahkan hidupnya mau melayani. Dan satu kali ada ibadah tentang pekabaran Injil, yang menyerahkan hidupnya juga mau memberitakan Injil. Maka ia mulai ikut training, ia mulai coba praktek. Tetapi selama praktek dia selalu berkata, saya kesulitan. Gimana ya caranya PI? Ya kok susah. Tapi dia terus-menerus belajar untuk mencoba. Sampai kemudian satu kali waktu, suaminya jatuh sakit. Dan karena sakit itu, suaminya meninggal. Si ibu ini sempat vakum ketika suaminya sakit sampai meninggal. Selama beberapa waktu itu dia vakum dari pelayanannya. Tapi kemudian dia tiba-tiba datang lagi, dia muncul lagi, dia kemudian aktif lagi untuk pekabaran Injil. Bukan cuma lagi aktif, bukan cuma giat, tapi sekarang dia itu menjadi orang yang bisa memberitakan Injil. Bahkan dia bisa dengan mudah untuk memberitakan. Kalau dulu sulit, dia sekarang mudah. Bahkan dia bisa mengajar orang lain untuk bisa memberitakan Injil secara efektif. Sampai-sampai kemudian orang itu bertanya, "Loh Bu,
Apa sih rahasianya? Dulu katanya sulit, dulu juga rasanya masih nggak bisa memberitakan Injil. Kok sekarang nih bisa dengan mudah memberitakan Injil? Lalu dia cerita, ketika dia berduka saat suaminya meninggal, di dalam situasi seperti itu dia bergumul dengan Tuhan. Dia marah. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku sudah serahkan semuanya, kenapa Tuhan tidak jagai? Dan di dalam pergumulannya dia itu, ketika dia bergumul dalam doa, dia bergumul dalam firman sambil bertanya-tanya. Satu kali Tuhan menjawab pergumulannya. Ketika dia baca firman, Tuhan berkata-kata dalam hatinya, aku tahu betapa sakitnya engkau ditinggalkan oleh suami. Aku bisa merasakan kepedihanmu, karena aku pun pernah mengalami kehilangan. Bapa surga pernah kehilangan putra tunggalnya, yang dikasih dari kekal sampai kekal, demi menanggung dosa manusia, karena yang menyerahkan dirinya untuk mati berkorban bagi manusia. Bapa di surga pernah merasakan pedih dan sakit. Tapi tidak cukup sampai di situ. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa Tuhan yang pernah merasakan kehilangan, Tuhan yang mengerti penderitaan, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan dia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun. Mungkin dia kehilangan orang yang selama ini berjalan bersama, tapi firman Tuhan mengingatkan dia, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan dia berkata dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Hal itu yang membuat hatinya kembali berlimpah dengan sukacita, kembali merasakan kasih Tuhan, dan dia berkata, Tuhan terima kasih. Dan itu yang membuat dia kembali mau giat untuk memberitakan Injil. Dan dia cerita, ketika berjumpa dengan orang-orang yang dikunjungi, yang juga di dalam pergumulan, di dalam masalah, dia mengatakan, saya bisa mengerti. Dan sekarang saya bisa memberikan penghiburan. Saya bisa tahu apa yang kamu butuhkan. Bukan saya yang menjawab, tetapi karena saya mau memberikan Tuhan yang juga mengerti pergumulanmu, Tuhan yang juga merasakan pergumulanmu, tapi Tuhan yang juga akan kemudian berjalan bersama dengan engkau, mengiringi engkau sampai pada kesudahannya. Oh rekan-rekanku, hari ini kalau rekan-rekan hidup di dalam kondisi yang baik, beritakanlah Injil. Bukan karena semua berkat yang kita rasakan, tapi karena kepuasan hidup yang sudah Tuhan berikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib bagi setiap kita. Namun, kalau hari ini rekan-rekan hidup di dalam kondisi yang kurang baik, bahkan menderita, tetaplah beritakan Injil. Bukan karena kondisi kita sudah semakin baik, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus dicurahkan bagi kita, menopang kita, menolong kita berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman hidup kita. Beritakanlah kasih Tuhan itu, supaya mereka yang juga sedang melewati lembah-lembah kekelaman, mereka tidak berjalan sendirian, tapi berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kasih dan topangan anugerah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang terus nyata sampai hari ini. Kembali bakarlah kami Tuhan dengan cinta-Mu itu. Kembali puaskan hidup kami dengan keberadaan-Mu di dalam hati dan pikiran kami, supaya setiap kami boleh Engkau pakai ya Tuhan, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebaikan, sehingga setiap orang yang kami jumpai, mereka yang sedang mencari kepuasan di dalam dunia ini, mereka mendapatkan bukan melalui semua materi, tetapi karena mereka mempunyai Engkau.
Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang sudah berkorban, dan Tuhan yang terus-menerus memelihara hidup mereka. Pakailah kami Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi kami. Dengar doa kami, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan
hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita bersama dengan gereja, segala abad, segala tempat. Kita akan mengakui iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih atas firman yang pada hari ini boleh kami dengar. Atas penyertaan daripada Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan menaikkan beberapa doa syafaat kami, dan mohon Engkau mendengar setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gereja kami, GKI Bungur. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di dalamnya, hamba-hamba Tuhan, diaken, majelis penatua, semua yang ada di dalam gereja ini, jemaat, bahkan juga setiap aktivis yang ada Tuhan. Kami mohon berdoa daripada Tuhan, agar setiap kami boleh memiliki kesatuan hati di dalam Engkau, boleh saling mengasihi di dalam Engkau, boleh saling tolong-menolong, bahkan boleh saling membangun. Ya Tuhan, biarlah melalui setiap kami, melalui setiap anak-anak Tuhan di dalam GKI Bungur secara khusus, ya Tuhan, boleh memiliki satu kerinduan. Kami boleh mengejar kehendak Tuhan, kami boleh melakukan setiap hal yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan kami boleh berlaku sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, yang kami kerjakan di dalam gereja kami. Dan juga untuk lingkungan sekitar kami, Tuhan, boleh melihat setiap kehidupan kami bergereja, setiap jemaat yang ada Tuhan pada hari ini, sehingga melalui apapun yang kami lakukan, melalui sikap hidup kami, lingkungan sekitar kami boleh sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan. Dan pada suatu hari ya Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau dan bahkan menerima kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Secara khusus juga kami berdoa pada hari ini untuk setiap anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan. Ya Tuhan, banyak sekali pergumulan dihadapi anak-anak-Mu pada hari ini, secara khusus untuk mereka yang mungkin di dalam keadaan lemah tubuh. Dan kita juga tahu ya Tuhan bahwa pada hari ini terjadi pandemi COVID yang sungguh-sungguh pada hari ini masih belum selesai. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin di luar sana terjangkit penyakit ini. Mohon cinta kasih dan belas kasih Tuhan yang boleh tetap menyertai mereka, boleh tetap memimpin kehidupan mereka. Sehingga ya Tuhan, di dalam keadaan seperti ini, mereka bukannya putus harap, tetapi mereka boleh sungguh-sungguh melihat dan berharap pada Engkau, menantikan pertolongan daripada Engkau, bahkan hanya tertuju kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang mungkin merawat, kiranya mereka boleh sungguh-sungguh merawat dengan kesabaran, ataupun mereka yang tidak dapat bertemu secara langsung ya Tuhan. Tapi biarlah cinta kasih daripada Tuhan boleh tetap menguatkan hati mereka, boleh tetap menghibur kehidupan mereka, bahkan tetap memberikan kesabaran. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin di dalam keadaan lemah tubuh, penyakit yang lain ya Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu yang sungguh-sungguh menjamah setiap anak-anak-Mu, bahkan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang memiliki pergumulan di dalam pekerjaan mereka,
Kami tahu ya Tuhan bahwa pekerjaan juga pada hari ini sungguh-sungguh berat karena mungkin pendapatan semakin berkurang ataupun pekerjaan pun ada yang kehilangan ya Tuhan. Tapi biarlah cinta kasih Tuhan boleh tetap menyertai kami, boleh tetap memberitahu kami ya Tuhan apa yang sungguh harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami bekerja, ketika kami melakukan segala sesuatu, kami boleh tetap memiliki penghiburan daripada Tuhan. Bahwa setiap hidup kami dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Bahwa setiap hidup kami dipegang oleh tangan yang maha kuasa yang tetap menjaga jalannya kehidupan kami. Untuk kami yang mungkin kehilangan pekerjaan ya Tuhan, mohon pada hari ini kami juga bergumul di dalam pekerjaan kami untuk mencari pekerjaan yang baik. Tapi bila kami menemukan pekerjaan yang baik ya Tuhan, biarlah ini boleh sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan baik kami yang bekerja, biarlah kami boleh sungguh-sungguh bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu di dalam relasi mereka satu dengan yang lain, kepada sesama mereka, bahkan di dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan di dalam relasi kami ini pun bagian dari pelayanan kami kepada Tuhan. Dan kami mohon hikmat daripada Tuhan agar kami sungguh-sungguh tahu apa yang harus kami kerjakan di dalam lingkungan kehidupan kami. Bahkan kami boleh sungguh-sungguh memiliki kasih daripada Engkau sehingga kami juga dapat mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan juga untuk negara Indonesia pada hari ini yang bergumul melawan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mohon Engkau beri hikmat kepada setiap pemerintahan yang ada. Bagaimana mereka memikirkan untuk menanggulangi penyakit ini ya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh ketika dipikirkan yang baik, ada hal satu kesejahteraan yang dibangun di dalam negara Indonesia kami. Tapi kerinduan kami juga satu ya Tuhan, bahwa negara Indonesia kami ini juga pulih di dalam keadaan mereka yang berdosa. Pulih di dalam keadaan mereka yang tidak kenal Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan, mohon pada suatu hari, mungkin ya Tuhan Kau menampakkan diri kepada mereka sehingga negara kami ini boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Saudara, kita juga akan menyiapkan persembahan kita pada hari ini yang sudah kita siapkan sebelumnya, sudah kita doakan sebelumnya dan sudah kita gumulkan sebelumnya. Nah, saudara-saudara, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, saudara juga dapat melihat di dalam layar saudara. Di situ sudah tertera nomor rekening gereja kita dan juga ada QR code yang saudara bisa langsung scan dan bisa langsung transfer di sana. Untuk saudara yang mungkin tidak dapat melakukan transfer ataupun melakukan QR code scan, saudara dapat masukkan uang ke dalam amplop persembahan dan saudara kumpulkan. Dan apabila kita kembali lagi bersama-sama untuk beribadah di gereja, kita boleh memberikannya di dalam amplop yang sudah saudara siapkan dan sudah saudara kumpulkan. Mari saudara, kita akan naikkan pujian persembahan di dalam KPPK nomor 375. Layakkah ku pergi dengan tangan hampa? Bila Tuhan memanggilku, layakkah ku jumpa Dia? Belum seorang pun ku bawa kembali pada Bapa. Tangan hampaku pulangkah, jumpa Tuhan di surga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa. Bait yang ketiga, ku rela serahkan diriku. Mari kita bangkit berdiri. Diriku mengabarkan Injilnya, bila sampailah ajalku, aku pun telah siaplah. Tangan hampa. Tangan hampaku pulanglah, jumpa Tuhan di surga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa Dia. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang pada hari ini mempersembahkan sedikit apa yang kami punya. Kami tahu ya Tuhan bahwa ini pun berkat daripada Tuhan.
Ketika kami memberikan persembahan pun Tuhan, kami sesungguhnya tidak memberikan apa-apa. Tapi ya Tuhan, biarlah ini dari hati kami sungguh-sungguh memberikannya Tuhan, untuk boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan, sehingga orang-orang di luar sana juga dapat melihat, bahkan mendengar berita Injil Kristus, dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk perkembangan gereja kami pada hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati gereja kami, agar gereja kami pada hari ini boleh sungguh-sungguh bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan kehendak Tuhan, semakin serupa dengan apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan gereja kami. Mohon Tuhan juga memberkati setiap majelis yang akan mengelola uang persembahan ini, dan biarlah mereka boleh mengelola sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Saudara-saudara, kita juga akan tetap berdiri, kita akan naikkan pujian KPPK nomor 53, Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan pergilah di dalam damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang sempurna, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara-saudari, dipersilakan untuk duduk, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
pernah turun, tak pernah turun. Kau tak pernah gagal, jadi pemenang. Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Kau selalu tepati janjimu. Oh， 我相信你是上帝家，永不会忘记你向我说承诺的应许，你向我说承诺的应许。哦呀，因你上帝永不会失败。Yesus, keputusanku